Shalom. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 sampai dengan 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Haleluya. Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin.
Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 136 ayat 1 dan 5. Dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian 649 ayat 2 dan 3. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus
agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian 165 ayat 1 dan 4. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari Mika 7 ayat 7 sampai dengan 20. Mari kita membacanya secara responsoria. Mika 7 ayat 7 sampai dengan 20. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya,
sebagai akibat perbuatan mereka. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian 714 ayat 2 dan 4. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kami persilahkan.
Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 485 ayat 1 sampai dengan berikutnya sambil kita menyerahkan persembahan 1A, 1B. Warta Jemaat. Kita mendengarkan Warta Jemaat. Shalom Bapak Ibu serta pemuda yang telah dikasihi Tuhan, yang sama-sama kita dikasihi Tuhan. Marilah kita dengarkan Warta Jemaat HKBP Tamarunang Minggu tanggal 22 Januari 2023. Yang pertama, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ketiga setelah Epifanias. Topik minggu, kekuatan Allah yang menyelamatkan atau Hagogoon ni debatado paluahon. 2. Anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak W.R. Silitonga, Inang VNS Boru Pasaribu dari wilayah 3. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. 3. Pengkhotbah. Pengkhotbah di gereja kita hari ini yaitu Amang Pendeta PDM Lubis MTH. Terima kasih atas pelayanan Amang Pendeta. 4. Basar Makanan Mahasiswa Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik Negeri Ujung Pandang atau PKKPN UP. Hari ini mahasiswa Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik Ujung Pandang PKKPN UP akan mengadakan basar makanan sebagai permohonan mereka mencari dana kegiatan mereka. Marilah kita ikut berpartisipasi. 5. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit. 1. Agusta Christine Borusianipar dirawat di rumah. 2. Bapak MU Hutagalung dirawat di rumah. 3. Ibu Nyonya Esianipar Boru Hutagalung dirawat di rumah. 4. Deborah Salomikta Boru Hutasoit, anak sekolah minggu, dirawat di rumah sakit Tajuddin. 6. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Januari. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. Ibu RSD Borusiagian, 17 Januari wilayah 3. 2. Ibu N Borusiagian, tanggal 19 Januari wilayah 1. 3. Rolando Gi Avani Sihombing, anak sekolah minggu, tanggal 22 Januari wilayah 1. 4. Safiera Serenauli Borusinaga, anak sekolah minggu, tanggal 21 Januari wilayah 2. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 7. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Januari. Jemaat yang merayakan keluarga Bapak FM Sianipar Inang EL Boru Sialagan, tanggal 17 Januari wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 8 jemaat yang datang dalam ibadah.
Minggu tanggal 15 Januari 2023 beribadah di Gereja HKBP Tamarunang 120 orang. Tanggal 15 Januari 2023 anak sekolah minggu sebanyak 48 orang. Kedua, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 485 ayat 1 sampai ayat berikutnya sambil kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Bersamamu Bapa, sinari hatiku, lihatku berjalan, bimbinglah
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amanginang, mari kita sama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buat kita di minggu saat ini, kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan buat kita dan kita boleh mengikutinya. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengirim suratnya yang pertama kepada jemaat yang ada di Korintus untuk menjawab dan juga untuk menyelesaikan adanya permasalahan di jemaat Korintus. Permasalahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus adalah karena sudah ada ajaran yang sudah menyimpang dari ajaran yang benar. Salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan itu adalah tentang perpecahan, tentang perselisihan di antara jemaat. Jadi orang Korintus ini sudah ada kubu-kubunya, ada golongan-golongannya. Rasul Paulus mendapat kabar bahwa ternyata jemaat di Korintus ini telah pecah. Sudah muncul beberapa golongan. Ada yang mengatakan kami adalah golongan Paulus, katanya. Kenapa kami golongan Paulus? Kami mau mengikuti Paulus karena Paulus itu adalah orang yang hebat, katanya. Dia orang yang rajin untuk memberitakan Injil ke sana kemari. Maka dialah yang patut untuk kita ikuti, katanya. Tetapi ada lagi sebahagian kelompok jemaat di Korintus mengatakan, oh tidak, kami
akan lebih mengikuti Apolos. Apolos itu adalah seorang yang hebat. Dia pintar berkhotbah. Dia dapat menguasai seluruh kitab suci. Orang yang seperti ini yang patut harus kita banggakan. Dia itu adalah orang yang hebat, Apolos katanya. Maka kami adalah golongan Apolos. Kemudian ada lagi mengatakan kami adalah golongan Kefas, atau nama lainnya adalah golongan Petrus. Kenapa harus Petrus? Kebanyakan yang mengikuti menjadi golongan Petrus ini adalah orang yang berlatar belakang orang Yahudi. Petrus itu adalah batu karang. Dia yang telah ditetapkan oleh Yesus menjadi dasar gereja katanya. Maka kita harus mengikuti ini Petrus, karena dialah yang paling cocok untuk diikuti oleh gereja katanya. Tetapi ada lagi mengatakan ada orang-orang yang saleh, ada orang-orang yang kudus, mengatakan kami adalah golongan Kristus katanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus melihat ada masalah teologi yang salah di tengah-tengah jemaat. Mereka gagal untuk memahami Injil dengan benar. Permasalahan yang terjadi adalah ketika jemaat di Korintus lebih mengagumi, lebih membanggakan manusia daripada Tuhan. Itulah dasar dari perpecahan di tengah-tengah gereja. Mereka lebih membanggakan sosok pribadi manusia ketimbang Tuhan. Ini menjadi bibit perpecahan di tengah-tengah gereja. Amang-inang, tentu kita bangga kalau kita kenal dengan orang-orang terkenal. Tentu kita senang kalau kita mengenal, bahkan mungkin dia adalah masih keluarga dekat kita, masih satu opung dengan dia. Ketika itu adalah tokoh terkenal, ketika dia itu adalah tokoh yang berpengaruh, ketika dia itu adalah tokoh agama, mungkin kita akan bangga. Ya, itu tidak ada yang salah kita bangga memiliki keluarga, dia adalah orang yang terkenal. Kita mungkin bangga ketika kita kenal dengan seorang pejabat. Mungkin kita akan bangga, mungkin kita kenal dengan seorang penyanyi terkenal. Tentu kita akan menceritakan itu dengan orang lain, tidak ada yang salah dengan itu. Paling tidak kita pernah bisa bersalaman, kita bisa foto sama mungkin dengan penyanyi terkenal, paling tidak kita bisa posting itu di media sosial. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus. Amang-inang, yang terjadi adalah mereka mencoba untuk melekatkan diri mereka dengan nama-nama yang besar, seperti Paulus, seperti Apolos, seperti si Kefas. Mereka mencoba untuk melekatkan diri mereka dengan orang-orang yang terkenal. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa membanggakan diri mereka. Artinya paling tidak kalau saya kenal dengan orang yang terkenal, paling tidak derajat saya bisa naik gitu, kurang lebihnya seperti itulah. Artinya itulah yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus. Satu dengan yang lain sama-sama membanggakan tokoh yang mereka idolakan, membanggakan tokoh-tokoh agama yang mereka patut mereka katakan untuk diikuti. Amang-inang, apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus ini menjadi pelajaran yang berharga kepada kita di tengah-tengah gereja saat ini. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga kepada kita, peringatan yang sangat berharga kepada kita di tengah-tengah gereja untuk menjaga kesatuan kita, menjaga persatuan kita, kedamaian kita di tengah-tengah gereja. Kita datang ke gereja bukan untuk manusia,
tetapi adalah untuk Tuhan. Kita datang ke gereja bukan untuk melihat manusia, tetapi kita datang ke gereja adalah untuk berjumpa dengan Tuhan. Ini adalah peringatan yang sangat berharga di dalam komunitas kita di tengah-tengah gereja. Kita datang ke gereja bukan untuk mau membanggakan, bukan juga untuk menjelek-jelekkan, bukan juga untuk membanding-bandingkan antara pendeta A dengan pendeta B, antara sintua A dengan sintua B, antara si A dengan si B di tengah-tengah gereja. Jangan. Hati-hati, itu bisa menjadi bibit perpecahan di tengah-tengah gereja. Jangan sampai kita datang ke gereja karena melihat sosok manusia, tetapi kita mau datang ke gereja adalah untuk mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah yang mau untuk kita tinggikan, kita muliakan di tengah-tengah gereja, tidak ada yang lain. Jangan kita sampai tersesat. Jangan sampai kita tersesat, kita datang ke gereja hanya karena mau mendukung seseorang. Jangan sampai kita datang ke gereja hanya karena untuk mau menghormati seseorang di tengah-tengah gereja. Tidak. Kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pejabat, mau dia beruang atau bagaimanapun, kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita tidak ada mau membanggakan siapapun di tengah-tengah gereja. Ini adalah pelajaran yang berharga. Amanginang kita sudah melihat sendiri. Kita melihat sendiri contoh-contoh gereja yang sudah terpecah. Contoh-contoh gereja yang ujung-ujungnya terpecah, berkelahi, bahkan sampai ke pengadilan. Apa yang terjadi adalah karena ternyata ada sebahagian jemaat mendukung pro dengan si A. Yang satu lagi sebagian jemaat pro dengan si B. Kenapa? Karena mereka melihat manusia datang ke gereja, bukan melihat Tuhan. Akhirnya apa? Terjadilah perpecahan di tengah-tengah gereja. Ada yang lain mengatakan, pokoknya selama masih pendeta itu ada di gereja itu, aku tidak akan mau datang beribadah ke gereja itu, katanya. Pokoknya selama masih pendeta itu di situ, aku tidak akan mau melayani di tengah-tengah gereja itu, katanya. Selama masih di situ sintua itu, aku tidak mau datang ke gereja itu, tidak akan mau melayani, katanya. Manginang, yang mau kita lihat siapa? Manusia atau Tuhan? Jangan sampai kita terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Kita datang untuk Tuhan, bukan. Kita datang untuk melayani Tuhan, bukan manusia yang mau kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita ini. Maka apa yang mau disampaikan kepada kita di dalam gereja, tidak ada nama yang lebih indah. Tidak ada nama yang lebih tinggi yang patut untuk dimuliakan selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita terjebak. Kita ada di gereja ini, jangan sampai terjebak. Kita membanggakan seorang pribadi di tengah-tengah gereja kita ini. Membanggakan sosok-sosok pribadi itu menjadi benih-benih perpecahan di tengah-tengah gereja. Tidak ada. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Yang mau kita tinggikan, yang mau kita muliakan adalah nama Tuhan Yesus. Maka ini adalah pelajaran yang sangat berharga di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam persekutuan kita di tengah-tengah gereja Manginang. Dan yang kedua adalah ternyata ada masalah teologi lagi yang lebih menyesatkan sebenarnya, yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus,
yaitu terjadinya dasar-dasar daripada perpecahan itu sebenarnya adalah karena jemaat di Korintus itu sudah lebih terpengaruh dengan hikmat-hikmat duniawi. Jemaat di Korintus itu sudah lebih terpengaruh oleh pikiran-pikiran duniawi, ejekan-ejekan duniawi. Kenapa? Ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus mengejek orang-orang Kristen. Apa dikatakan? Kalian itu membuat Yesus itu jadi Tuhan, katanya. Masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan itu tersalib? Bukankah salib itu adalah kehinaan? Itu namanya kalian orang bodoh, katanya. Kalian itu orang Kristen itu orang bodoh. Masa kalian percaya sama orang yang tersalib, katanya. Masa kalian percaya sama dengan orang yang mati, katanya. Jadi orang Korintus ini jadi mulai goyah ini, gimana ini gitu. Mereka mencoba cari alasan-alasan. Mereka mencoba cari bagaimana supaya kami ini tetap adalah orang yang tinggi seperti itu, tidak mau direndahkan di tengah-tengah kota Korintus. Maka bagaimana? Mereka tidak mau dicap sebagai orang-orang yang bodoh. Orang-orang Kristen itu tidak mau dicap sebagai orang-orang yang bodoh. Maka mereka mulai menggeser Yesus yang tersalib itu. Mereka mulai menggeser Yesus yang menderita itu dengan menggunakan nama-nama tokoh rohani yang terkenal. Mereka mulai membanggakan tokoh-tokoh rohani. Kami adalah pengikut Apolos, katanya. Pak Apolos itu hebat, katanya. Kami adalah pengikut Paulus, Paulus itu hebat, katanya. Kami adalah pengikut si Kepas, Kepas itu hebat, katanya. Artinya kalau mereka mengikuti orang yang hebat, maka otomatis mereka juga adalah orang yang hebat, kan gitu loh. Artinya kira-kira seperti itu. Maka apa yang terjadi itu sebabnya Rasul Paulus katakan tadi di ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Justru penderitaan Yesus disitulah kekuatan daripada Allah. Tetapi sayang, orang-orang Korintus sudah dicemari pikirannya, hatinya, hidupnya telah dicemari oleh hal-hal yang duniawi. Banyak orang Kristen juga lebih membanggakan sosok pendeta ini. Oh, pendeta ini bisa hebat, bisa melakukan mujizat, bisa berbahasa roh, katanya. Hebat ini. Kami adalah pengikut si ini. Dia ini hebat. Dia ini bisa menyembuhkan orang sakit, katanya. Ini patut diikuti nih. Ini pendeta yang benar ini. Bisa melakukan hal-hal mujizat, katanya. Hati-hati ya Manginang. Jangan kita tersesat dengan hikmat-hikmat duniawi. Hikmat duniawi memang ya seperti itu. Hikmat duniawi akan berusaha bagaimana kita hidup di dunia ini berkelimpahan dengan berkat, berkelimpahan dengan harta, kekayaan, kesenangan. Ya memang itu hikmat dunia. Tetapi jangan sampai pemikiran yang seperti itu kita bawa di dalam iman percaya dengan Tuhan Yesus. Hati-hati kita, kenapa? Karena penyesatan seperti itu sudah terjadi. Sudah ada yang dinamakan dengan teologi sukses, yaitu teologi yang mengatakan bahwa orang beriman itu pasti kaya.
Orang beriman itu pasti sukses. Orang yang percaya kepada Yesus itu pasti hidupnya penuh dengan berkelimpahan. Dia tidak sakit katanya. Dia tidak susah. Dia tidak miskin katanya. Hati-hati, itu bukan ajaran Kristen. Itu adalah ajaran hikmat dunia. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Teologi sukses sudah menyalahartikan ayat-ayat Alkitab hanya untuk mendukung bahwa orang beriman itu katanya pasti akan diberkati secara materi katanya. Oh tidak. Itu sama seperti yang terjadi di Korintus. Mereka mencoba untuk menyingkirkan Yesus yang menderita. Mereka menyingkirkan Yesus yang tersalib dengan tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh yang hebat. Tentu ini adalah ajaran-ajaran yang menyesatkan Amang Inang, yang bisa menggiring kita semakin jauh dari pengajaran Yesus yang benar. Berkat Tuhan itu tidak hanya sebatas materi. Berkat Tuhan itu tidak hanya sebatas kesehatan secara fisik, tidak. Jangan kita mengatakan kalau kita sakit-sakit maka kita tidak diberkati oleh Tuhan, oh tidak. Tidak ada dalilnya yang seperti itu. Jangan kita katakan karena hidup kita pas-pasan, karena kita tidak memiliki harta maka kita katakan kita tidak diberkati oleh Tuhan. Oh tidak. Bukan materi yang menjadi ukuran daripada berkat Tuhan. Bukan kesehatan yang menjadi ketentuan bahwa kita diberkati atau tidak. Bukan itu. Tetapi akhirnya banyak orang yang menjadi minder. Banyak orang Kristen yang menjadi minder. Dia malu karena dia miskin. Dia malu karena dia tidak memiliki sesuatu. Ujung-ujungnya dia minder di tengah-tengah persekutuan di gereja karena dia tidak ada sesuatu. Tetapi sebaliknya juga bisa jadi karena ada seseorang, ya karena mungkin dia memiliki banyak, justru dia mau membanggakan diri. Itu hati-hati hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita karena kita tidak memiliki sesuatu maka kita malu. Kita tidak mau melayani, kita tidak mau bersekutu karena kita merasa aku orang miskin, aku tidak punya apa-apa. Jangan. Tuhan tidak melihat hartamu. Tuhan tidak melihat apa yang terjadi dengan dirimu. Amang Inang, apa yang mau disampaikan kepada kita? Harta yang paling berharga di dalam hidup kita ini adalah iman kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih berharga dari itu. Tidak ada yang lebih indah daripada nama Yesus Kristus di tengah-tengah hidup kita. Itu yang mau disampaikan kepada kita. Jangan sampai kita terpecah hanya karena harta dunia. Jangan kita terpecah hanya karena mengagung-agungkan nama-nama seseorang, tokoh-tokoh seseorang di tengah-tengah gereja. Tidak, kita semua sama di hadapan Tuhan. Baik yang kecil, anak sekolah minggu, remaja, anak poso, yang dewasa, yang lansia, kita semua sama di hadapan Tuhan. Mau yang hidupnya berkelimpahan atau hanya cukup-cukup seperti itu, atau yang miskin pun miskin itu dikatakan secara materi, tetap kita adalah sama di hadapan Tuhan. Mau kita itu memiliki jabatan, mau kita tidak memiliki jabatan apapun itu profesi kita, kita sama di hadapan Tuhan. Amang Inang, selama kita memegang prinsip yang seperti itu, kita pastikan bahwa kita akan tetap hidup di dalam kesatuan di tengah-tengah gereja. Jangan pernah kita mau untuk membuat nama seorang lebih menonjol di tengah-tengah gereja. Yang mau kita tonjolkan adalah, yang mau kita tinggikan di gereja kita adalah hanya nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada saat ini. Kami telah bersama-sama Tuhan bersuka cita menyambut firman-Mu, bahwa hanya nama-Mu sajalah yang akan kami tinggikan, kami muliakan. Kami datang bukan untuk berjumpa, untuk meninggikan manusia, tetapi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan sehati sepikir di tengah-tengah gereja-Mu di HKBP Tamarunang ini secara khusus.
supaya kami tetap hidup di dalam kesatuan. Kami tidak terpecah belah karena golongan-golongan. Kami tidak akan terpecah belah karena nama-nama seseorang, bukan. Tapi kami hanya mau untuk memuliakan nama Tuhan saja di tengah-tengah gerejamu ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami lebih menggumuli penderitaanmu di tengah-tengah hidup kami ini. Supaya kami tidak dirasuki oleh hikmat-hikmat duniawi. Tapi kami menyadari Tuhan, bahwa hidup kami yang terindah adalah ketika kami memiliki iman di dalam nama Tuhan Yesus. Iman kami adalah yang paling berharga yang kami miliki dalam hidup kami ini, supaya kami kelak memperoleh hidup yang kekal di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, pada minggu saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan untuk membawakan jemaat-Mu Tuhan. Kami yang berkumpul pada saat ini, yang datang ke hadapan Tuhan. Engkau melihat Tuhan hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu Tuhan segala pergumulan kami, segala apapun yang kami perjuangkan dalam hidup kami ini Tuhan. Kami mau datang ke hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, mampukan kami menjalani berbagai kehidupan yang kami hadapi Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kami ini. Ketika kami datang berdoa dan memohon kepada Tuhan, supaya kiranya Tuhan berkenan atas doa dan permohonan kami. Berkati kami Tuhan di dalam aktivitas kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam proses sekolah, studi kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat dari Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang tetap takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu yang sedang menderita sakit Tuhan. Kami berdoa kepada Saudara Agusta Boru Sianipar, kepada Amang MU Tagalung, kepada Inang Nyonya Sianipar Boru Tagalung, kepada anak kami Deborah Boru Hutasoit, kepada Amang Sintua Panjaitan, kepada Seril Boru Sitanggang, yang pada saat ini Tuhan sedang di dalam kelemahan tubuh, di dalam sakit penyakit, di dalam perawatan mereka. Kami berdoa kepada mereka Tuhan, supaya Tuhan campur tangan atas pengobatan mereka, yang dilakukan di rumah maupun yang dilakukan oleh para medis. Berkati Tuhan obat yang mereka pangan, supaya itu boleh menjadi kesembuhan atas hidup mereka, supaya mereka boleh tetap Tuhan di dalam penuh percaya bahwa kasih Tuhan yang memberkati jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan kepada keluarga Silitonga Inang Boru Pasaribu, yang mana Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah Tuhan memberkati anak yang telah Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga mereka menjadi anak yang sehat dan anak yang takut akan Tuhan dan akan pengajaran orang tuanya. Berkati tumbuh kembangnya Tuhan, supaya mereka boleh bersuka cita memiliki berkat yang telah Tuhan berikan kepada mereka Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu mendoakan gereja-Mu ini HKBP Tamarunang. Kami menyerahkan Tuhan persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berikan kami Tuhan sukacita, berikan kami damai, kasih yang berlimpah, supaya kami hidup di dalam kesatuan, supaya kami hidup di dalam kasih Tuhan, tetap bersekutu dengan penuh sukacita, tanpa ada perpecahan, tanpa ada perselisihan, tetapi kami hidup di dalam sehati, sepikir, seia, sekata, untuk tetap bersama-sama bersekutu melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini.
Berkati pendeta dan juga pelayan Sintua dan juga semua pelayan-pelayan non-tahbisan di tengah-tengah gerejamu ini Tuhan. Kami tetap bersatu padu beserta dengan seluruh jemaat-Mu di dalam persekutuan kami yang indah di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 277. Hai umat yang percaya, bersatu hatilah, dengarlah firman Tuhan, berimu bahagia, kuatkan hatimu. Bersatu dalam Tuhan, tetap mengikut Yesus, menebus manusia. Dan janganlah kau tiru dunia yang fana. Semua akan berlalu, manusia akhirnya. Arahkan hatimu tegak menuju surga, teguhkan iman. Kita bangkit berdiri. Yesus, Engkau masih menang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Iya. Salam sehat ma di hita saluhu nak selamat hari Minggu wa manginang. Tuhan Yesus berkati.